Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Poso. Pengajar praktik saya adalah Ibu Sulastri Utina SPD dan fasilitator saya adalah Ibu Neni Iriani SPD MPD. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas 1.4a.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di SMA Negeri 3 Poso terdapat 4 calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam tahap ini, CGP melakukan kolaborasi untuk pelaksanaan aksi nyata budaya positif, yakni pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru SMA Negeri 3 Poso. Selanjutnya, CGP berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan tujuan dan alur pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru SMA Negeri 3 Poso, sekaligus memohon izin dan dukungannya untuk kegiatan ini. Dan alhamdulillah, kepala sekolah memberikan dukungan dan memberikan izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru SMA 3 Poso. Sebelum melaksanakan diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru, yang saya lakukan adalah mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang nantinya akan berbagi dengan Dewan Guru SMA 3 Poso pada saat diseminasi. Penerapan budaya positif, salah satunya yaitu keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, CGP memberikan informasi kepada siswa kelas 11A bahwa pertemuan selanjutnya Pak Guru akan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa kelas 11A. Untuk itu, silakan pantau WA Group. Di sana, Pak Guru akan memberikan literasi tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Di antaranya yaitu kalian akan menuliskan atau berdiskusi bagaimana curah pendapat kalian dengan adanya tabel T dan Y. Kemudian, kalian akan membuat di Canva. Pada tugas ini, kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan disimak kelompoknya melalui WA Group. Kemudian, setelah itu, nanti hasilnya akan dibuat di Canva dan CGP yang akan mencetak pada saat pertemuan di hari esoknya dalam hal pembuatan keyakinan kelas. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang Islam membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Yang non-Islam silakan membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Berdoa dimulai. Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang keyakinan kelas yang akan kita buat, dan sebelumnya Pak Guru sudah mengirimkan di WA bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Sudah dilihat? Membentukkan keyakinan kelas yang pertama adalah Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang berisi dan konkret. Oke, satu orang coba Andika dibaca. Dewi. Iya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di ruang waktu. Sesuai dengan daftar yang Pak Guru bagikan di WA, membuat guru tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya apa, dan murid bukan tugasnya apa. Oke? Silakan didiskusikan dan nanti akan dipresentasikan. Membantu siswa untuk memprint hasil dari tugas curah pendapat kelas 11A. Membantu siswa untuk memprint hasil dari tugas curah pendapat kelas 11A. Curah pendapat ini kami berharap agar guru-guru lebih sadar akan yang mana bukan tugasnya dan yang mana bukan tugasnya. Yes. Tugas dan taat aturan sekolah, tidak sombong, menghargai perbedaan, tidak membuang sampah sembarangan, semangat belajar, tidak tanpa seperti mengabaikan teman, tidak menghargai, bermalas-malasan mengumpulkan tugas, melanggar aturan, bersikap sombong, membeda-bedakan teman, membuang sampah. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil curah pendapat kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muadzatun Nabila sebagai moderator dan teman saya Saya Raisa Dibayanti. Saya Dewi Syukani.
dengar. Ada yang bisa saya bantu, Ibu atau Bapak? Sini biar saya bantu ya. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Maaf yang terlihat. Yang kedua yaitu sini biar saya bantu. Artinya kita menawarkan bantuan kepada teman-teman apabila ada tugas atau ada kerjaan. Selamat pagi Ibu atau Pak, itu adalah sapaan kita kepada guru untuk memberikan penghormatan. Terima kasih apabila ada seseorang yang memberikan kita bantuan, dan maaf apabila kita melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kemarin Bapak lupa bertanya kepada kalian mengenai tentang pendapat bagaimana menurut kalian tentang pembuatan keyakinan kelas. Di tahap ini atau pada kesempatan ini saya mohon kiranya kepada siswa kelas 11A untuk memberikan tanggapan tentang pembuatan keyakinan kelas. Ada yang mau disampaikan, nak? Dengan adanya pembuatan keyakinan kelas ini, kita bisa menciptakan suasana yang nyaman karena adanya kesepakatan yang dibuat antara murid dan siswa dan guru. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi, nak? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana telah membuang sampah. 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 Assalamualaikum, nah. Waalaikumsalam. Ini kenapa warnanya tidak sesuai ini? Anu Pak, kita bicara nak taruh di dia anu Pak, di bagian sini. Bagian mana, nah? Pantainya Pak. Bagian pantainya. Terus solusinya kira-kira supaya kembali tertib yang dilakukan? Beli baru Pak. Beli baru. Selain beli baru? Kalau mau dijahit dia anu Pak, kayak gimana? Kantara jahitan. Iya, kantara. Kentara jahitannya. Nah, kira-kira menurut kamu kalau hari ini beda dengan temanmu, melanggar tidak? Melanggar Pak, Apa yang dilanggar? aturan sekolah. Aturan sekolah, ya. Karena sudah sepakat waktu kelas 10 kemarin toh, kelas 11 bahwa pakaiannya harus sesuai dengan harinya. Ya toh? Jadi solusi apa yang kamu berikan? Tadi? So, mulai diubah. Jadi sampaikan kepada siapa yang harus disampaikan ini? Adakah yang membantu supaya solusimu tadi bisa terlaksana? Orang tua. Bisa dilaksanakan itu? Insya Allah bisa Pak. Nah, disampaikan kepada orang tua ya nak, bahwa celanamu itu ada masalahnya, ya, supaya di hari ini tidak melanggar kamu. Oke? Siap. Sukses selalu. Siap Pak. Assalamualaikum Narizki. Waalaikumsalam Pak.
melihat tadi temannya diproses oleh Pak Guru, Lihat Pak. ditegur, lihat ya. Iya Pak. Bagaimana pendapatmu nak? Menurut saya Pak, ini baik karena gurunya masih memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mencari solusi. Solusi apa tadi yang diberikan kepada temanmu? Solusi supaya menggantikan celananya dia Pak. Dalam bentuk celananya harus apa? Harus putih, mengikuti aturan sekolah. Masya Allah, luar biasa. Kamu yang sudah mematuhi aturan sekolah, selamat ya. Terima kasih, semoga begitu terus ya. Ya Pak. Pertahankan kedisiplinanmu, oke? Ya Pak. Ya Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Muhammad Yazid Zidan? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana? Pak sudah tahu kedatangan Pak Guru panggil? Sudah. Sudah. Berdasarkan informasi yang Pak Guru dapat dari orang tua, ada sedikit pengeluhan dari orang tua bahwa 1-2 hari ini tidak masuk sekolah ya? Ya. Iya. Kalau data kemarin dari pembinaan kemarin ini sudah bagus bidangnya. Hadirmu sudah bagus, tepat ke sekolah. Terus kemarin 2 hari kamu lagi tidak sekolah lagi. Kenapa nak? Lagi enak leher, Pak. Tidak enak leher. Kalau tidak enak leher, kenapa tidak diinformasikan kepada guru? Saya kan tidak begitu biasanya cuma dibilang alasan. Tidak alasan. Jadi begini nak. Saya yakin dan percaya semua orang itu punya alasan, ya, punya alasan. Tapi akan lebih baik lagi kalau alasan itu tepat. Untuk itu, ini adalah sebuah masalah dan kita harus cari bagaimana mengenalinya, ya. Solusi apa kira-kira yang Muhammad Yazid berikan supaya orang percaya dengan kamu? Coba, kira-kira menurut Yazid dan supaya orang bisa percaya kalau kamu sakit itu kira-kira bagaimana? Nah, itu kan penyakit tiba-tiba. Mau kasih percaya orang juga tidak pasti. Begini nak, semua orang itu kadang buat salah. Iya. Kalau orang sering buat salah kadang tidak dipercaya. Iya. Dan Pak Guru pernah juga mengalami membuat salah, tapi kita harus cepat bangkit untuk tidak mengulangi masalah itu. Misalnya Pak Guru lambat ke sekolah karena antar anak, dan itu bukan alasan sebenarnya. Misalnya tidak tiba-tiba tidak ditahu keadaannya orang ini toh, tiap hari ada tidak stabil, tapi harus diinformasikan. Salah satu barangkali solusi ini harus kita pikirkan bersama, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu punya sakit itu bisa disampaikan kepada guru, tersampaikan kepada guru. Kira-kira menurut kamu dulu Pak Guru Morena apa? Maksudnya bisa dilibatkan orang tua, toh? Ya. Contoh misalnya Pak Guru harus telepon kepala sekolah untuk memberikan informasi. Kalau presiden apa? Kemarin langkah-langkahnya supaya ditahu bahwa saya sakit. Saya kasih tahu semua teman malah disuruh sekolah karena bukan kaki yang sakit, Apa yang sakit? tenggorokan. Jadi kira-kira menurutmu supaya mama bisa koordinasi yang baik ke sekolah, kira-kira sesuai mana? Jadi solusinya adalah sampaikan kepada orang tua bahwa kalau bisa ibu yang menelpon ke sekolah. Toh, kalau Yazidnya yang bertelepon mungkin tidak terlalu dipercaya. Ya, jadi solusi yang pertama adalah orang tua yang menelpon. Itu solusi dari Yazid ya. Dan menurut Pak Guru bagus solusinya karena kalau orang tua yang berbicara
itu akan lebih didengar ketimbang anak. Jangan, karena kalau anak yang memberikan informasi, gurunya kurang percaya. Terus apa lagi yang harus Yazid buat supaya percaya? Sekarang kalau misalnya Yazid tidak memberikan informasi kepada pihak sekolah, orang tua tidak memberikan informasi kepada sekolah, ya kita melanggar peraturan kita. Apa yang ini? Kehadiran, toh itu. Jadi kesalahan itu yang merupakan perbaiki. Toh kalau tiada informasi, nanti tidak akan, penyampaiannya akan bagus, mengakibatkan kamu apa yang seharusnya sakit. Toh jadi selain memberikan orang tua, bagaimana lagi menurutmu? Soalnya dari kelakuanku juga sudah tidak percaya, terlalu percaya sama guru. Kelakuan tidak percaya guru. Supaya guru percaya bagaimana seharusnya? Harus berubah kelakuanku. Harus dirubah kelakuan. Masya Allah. Selamat. Nah itu mulai dari diri itu lebih bagus ya. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah orang akan lebih percaya. Jadi harus dirubah kelakuan supaya orang percaya. Masya Allah. Jadi itu solusi yang bagus. Nah, kalau merubah diri dan dia tidak baik jadi baik, insya Allah orang akan percaya. Karena kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak baik terus, ketika dia berkata tidak akan dipercaya. Bagus. Jadi hal apa yang disimpulkan hari ini? Solusi yang diberikan boleh diulang? Harus merubah kelakuan untuk dipercaya orang. Kemudian yang kedua, siapa yang komunikasi tadi? Selalu berkomunikasi Ya, melalui orang tua kepada sekolah. iya betul. Jadi minta bantuan kepada orang tua untuk memberikan komunikasi keadaanmu kepada pihak sekolah, boleh kepada wali kelas atau kepada saya. Ya, boleh ya? Boleh Pak. Jadi yang ketiga, sesuai dengan supaya terjadwal kegiatanmu, ditahu Yazidnya ada di sekolah, ini mau diteruskan atau bagaimana? Buat kesepakatan dulu. Kalau boleh tidak teruskan Biar saya di teruskan. sekolah. Hah? Biar saya teruskan. Tolong buat sepakat boleh. Boleh. Kalau andaikan Yazidnya lagi dapat informasi dari orang tua, tidak sekolah, hanya tidur-tiduran, Iya. ya, saya tambah ini. Iya. Boleh, Boleh. ya, betul ini? Boleh. Ya, jadi Yazid kalau misalnya bermalasan-malasan sekolah lagi, ya Pak Guru sebagai kesiswaan melakukan pembinaan, mengecek kembali kehadiran Muhammad Yazid tidak setiap harinya. Boleh ya Nas? Boleh. Intinya begini Nas, kalau misalnya kamu itu dalam keadaan tidak bagus, dalam tidak stabil, katakan sama saya, itu begini Bu, saya kurang enak badan, tidak benar, saya kurang enak badan. Dan guru akan memahami itu kalau orang tua yang menelpon. Betul? Iya Pak. Jadi kalau bisa dimasalahin begitu. Oh. Tapi intinya tunjukkan hal yang bagus kepada orang tuamu. Maksudnya, Ma, saya kurang enak ini Ma. Kalau bahasa ibu bagaimana? Sopan tidak dengan orang tua? Sopan. Dalam sopan. Saya rasa sopan. Sopan. Tapi kalau ibu tidak percaya dengan kamu bagaimana? Paling kayak menghadapi. Jadi apapun orang tua lakukan, seperti itu demi kamu, ya, demi kamu. Karena kalau ibu yakin kekhawatirannya orang tua itu sangat tinggi,
tidur pada saat pagi. Ya. Oke? Ya, karena aku rasa sudah cukup. Semoga dengan kesepakatan yang kita buat hari ini, kamu makin baik lagi ke sekolah. Oke? Makin semangat ke sekolah, makin motivasi yang lebih bagus. Oke? Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, Yazid. Pak, Pak Guru mau tanya, ya, bagaimana perasaanmu ketika Pak Guru menangani masalahmu ini? Coba ceritakan dulu. pertama saya masih merasa dihargai, padahal saya sudah membuat salah. Yang kedua, mencari solusi untuk masalah yang saya buat. Oke, luar biasa. Bagaimana perasaanmu? Masih senang dengan perlakuannya Pak Guru? Sudah bosan sebenarnya. Bosannya di mana? Bosan kurang dipanggil terus karena kesalahan yang pertama. Ini kan baru 2-3 kali ya Ya, Pak Guru tangani. Semoga perubahan-perubahan yang kamu lakukan bisa lebih bagus lagi ya. baik Pak. Iya, supaya perasaanmu makin senang kalau ketemu dengan Pak Guru. Siap. Oke? Dari pertemuan pertama dengan kedua, bagaimana? Sudah ada perubahan perasaan lega ketemu dengan Pak Guru? Sudah Pak. Kalau pertama bagaimana? Ya, tegang karena bawa orang tua pertama. Tegang ya. Setelah kedua, tidak lagi. Kedua, agak mulai biasa. Setelah Pak Guru tegur-tegur begini, bagaimana hubungannya orang dua, Nak? Apakah makin dekat atau jauh? Biasa saja. Biasa saja. Tidak makin dekat? Tidak selayaknya murid dan guru. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya agak jauh sekarang sudah kayak seperti biasa karena penanganan terhadap siswa makin baik dilakukan. Siap. Boleh begitu, Nak ya? Boleh Pak. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kamu rasakan tidak tertekan dan merasa bahagia karena kita sama-sama mencari solusi yang ada. Oke, Zidan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya ikut dalam kegiatan ini? Pertama, saya ingin menambah pengetahuan, ya, yang mungkin kedua setelah saya mengikuti. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kami semua. Mudah-mudahan saja ini merupakan suatu langkah yang baik kemudian untuk semakin memantapkan pembelajaran kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dibanggakan, menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dibanggakan ke depan oleh bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terkait dengan beberapa pertanyaan di atas, memang sebetulnya kalau ini pendapat pribadi bahwasannya saya kira kita memang harus berangkat dari namanya guru adalah memberikan contoh dan teladan yang baik, tapi saya pikir ini memerlukan sebuah proses yang panjang sebagaimana juga kita dalam mendidik. Mungkin hari ini kita memberikan suatu ilmu, menyampaikan ilmu kepada peserta didik, perubahannya mungkin akan kita lihat itu setelah mereka tamat dari sekolah. Sebagaimana yang sering saya amati, contohnya misalnya anak-anak katakanlah misalnya saat dia sekolah di tingkat SMA, mereka belum tergerak dan belum terbiasa kemudian untuk rutin melaksanakan sholat 5 waktu.
Tapi setelah selesai dari SMA, Masya Allah malah mereka luar biasa, sepertinya lebih rajin daripada gurunya gitu. Nah, dan inilah yang kita harapkan, bahwasannya memang kita dianjurkan kemudian untuk memberikan suatu contoh yang baik ya. Kita diharapkan bisa menjadi teladan yang baik. Nah, untuk itu saya pikir kita sebagai guru, saya secara pribadi saya mengatakan bahwa saya harus terus belajar dan terus belajar. Bukan berarti bahwa kita posisinya sebagai guru kemudian semuanya benar, semuanya baik. Saya kira dalam perjalanannya kita mengajar, karena namanya menghadapi makhluk hidup ini tentu ada suatu perubahan, apakah itu dari karakter muridnya atau karakter gurunya, semuanya bisa berubah sebagaimana hati kita terbolak-balik. Untuk itu ketika sedikit melenceng, kembalilah ke jalan yang lurus. Nah, jadi saya kira yang pertama itu kita mulai dari diri kita komitmen, dan yang pastinya setelah kita berkomitmen untuk itu, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa karena kita ini hanya bisa berencana, adapun yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga anak-anak kita. Jadi itu saya kira itu yang terpenting. Jadi bukan hanya proses transfer ilmu, tapi kemudian barangkali di tengah-tengah kita berdoa, kita selipkan mendoakan anak-anak kita, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka kemudian nanti ya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan barangkali menggandeng tangan kita masuk ke dalam surga insyaallah. Insyaallah. Kemudian yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan? Ya, saya kira ini tanggung jawab semua ya, tanggung jawab semuanya. Siapapun yang berada di sini, kita tidak bisa mengatakan bahwa satu pihak tertentu saja. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Saya kira ini tentu. Kepala sekolah juga saya kira punya tanggung jawab. Kemudian orang tua, nah ini saya kira perlu ada suatu kerjasama yang baik. Kekeliruan yang terjadi di dunia pendidikan kita ini adalah sepertinya setelah orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, sepertinya tanggung jawab pendidikan itu sepenuhnya ke sekolah, dan saya kira ini keliru. Karena biar bagaimanapun pihak sekolah ingin melihat anak itu baik dengan pendidikan terbaik, metode terbaik yang diberikan, tapi kemudian setelah pulang ke rumah, orang tua tidak memberikan contoh sebagaimana guru memberikan contoh. Orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya sebagaimana guru mengajarkan anaknya di sekolah, maka saya kira ini tidak akan maksimal hasilnya. Sehingga saya kira dari perbincangan kita di dalam grup apa dan sebagainya, saya kira tujuan kita itu ingin melihat bahwa bagaimana kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang terbaik ke depan. Ya, karena apa yang kita lakukan ini saya kira akan berdampak positif semuanya, barangkali kesan apa dan sebagainya, tapi kita melakukan bukan untuk mendapatkan kesan yang baik, karena saya kira itu bukan tujuan utamanya. Kita lakukan saja yang terbaik. Ya, insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik, kita pun akan mendapatkan banyak hal dari sana. Dan saya selalu mengatakan bahwa baik itu murid, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu pengawas, kalau kita pegang ini, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu menurut Rasulullah SAW adalah yang banyak memberi manfaat. Jadi guru yang diberikan karunia ilmu pengetahuan bermanfaat dari sisi pikirannya. Kalau petani bagaimana? Bermanfaat dari sisi hartanya. Kalau orang yang tidak punya harta bermanfaat dari sisi tenaganya. Dan semua bisa dimanfaatkan berdasarkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang saya akan bahas ini tentang keyakinan kelas. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebagai sekolah atau kelas. Kemudian yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di dalam sekolah atau kelas.
Nah, kemudian menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan. Nah, sebelumnya yang ada di sekolah atau di kelas yang sering kita dengar adalah peraturan. Nah, kalau keyakinan ini mungkin sebelumnya pernah dengar tetapi belum terlaksana merata di kelas-kelas. Nah, inilah yang tujuan utamanya kami berempat, bahwa agar di sekolah atau di kelas itu diterapkannya keyakinan kelas tersebut. Sehingga apa? Dari 3 motivasi yang telah disampaikan oleh Ibu Indra, motivasi diri yang ketiga tersebut yang ada dan tumbuh pada diri anak. Sehingga peran guru itu bukan lagi sebagai pendidik saja, tetapi sebagai penuntun. Nah, sebagai penuntun ini, anak-anak bukan hanya menuntun dalam hal pembelajaran, tetapi dalam perilaku dan karakter siswa. Oke? Ada pertanyaan? Saya tanya Pak yang bertanya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Jadi itu. Kemudian, yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas mengapa adanya keyakinan kelas tersebut penting untuk terbentuk menjadi sebuah budaya positif. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, untuk menjawab itu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, yang pertama tadi itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, itu sebagai diibaratkan kalau kita di kehidupan sehari-hari, mengapa kita atau di peraturan masyarakat itu ada peraturan pakai helm, kalau tidak pakai helm di sweeping misalkan. Jadi saat mengendarai motor, kira-kira jawabannya apa kalau Bapak Ibu semua? Tujuannya pakai helm itu apa? Supaya tidak di sweeping atau apa? Bagus menjawab ini. Apa? Oh iya. Belakang. Oh, di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya berusaha menjawab pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini sering-sering lambat. Kira-kira kalau nggak ada lambat ini, kita ini dapat masalah. Gurunya ini efek dari kesalahan siswanya, jadi seolah-olah guru yang merasa saya nanti ditegur kepala sekolah gara-gara nggak lambat. Kira-kira nggak ada ke depannya bagaimana nanti ini, masih mau lambat atau gimana? Karena kalau begini terus saya yang nanti kena sasaran. Jadi anak merasa
gara-gara saya sampai guru kena fake di kepala sekolah. Jadi siswa merasa bersalah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tiba pada saatnya saya akan membawakan materi yaitu segitiga restitusi pada diseminasi budaya positif. Jadi salah satu budaya positif yang akan diterapkan yaitu segitiga restitusi. Ya tadi sudah dibahas oleh Pak Saf apa itu restitusi. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya Pak Daniel tadi yaitu bahwa restitusi ini adalah suatu proses untuk berkolaborasi dengan siswa atau murid atau orang yang bermasalah dengan orang yang akan mencari solusi untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi di sini ada kolaborasi Pak, ada kolaborasi antara yang mau menangani dan yang ditangani supaya ada permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Kemudian restitusi juga bukan tawaran ya, bukan tawaran tetapi ini bukan pilihan tetapi ini adalah tawaran. Kemudian restitusi ini berfokus kepada permasalahan yang ada. Ya, selanjutnya kalau kita melihat video tadi, ada perbedaan antara posisi kontrol yang akan dimiliki oleh guru. Jadi di restitusi ini yang dipahami adalah gurunya yang akan memberikan masalah. Jangan kita restitusi tapi penampilan kita seperti pemberi hukuman. Nah itu yang harus yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Nah barangkali bisa dilanjutkan di sini segitiga restitusi ini ada 3 tahap atau ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Ya saya tidak terus membahas ini, yang saya bahas adalah perkataan-perkataan di dalam segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini tidak baku, boleh poin ketiga 2 ke 1 atau 1 2 3. Yang penting bagaimana kita melaksanakan restitusi itu. Ya boleh diperlihatkan kembali. Terus. Iya. Tahap menstabilkan identitas. Di sini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk restitusi pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita Bapak Ibu menyelesaikan masalah, boleh kita kuatkan kepada anak-anak kita. Nah, Pak Guru juga merasa pernah juga berbuat salah, tapi kita tidak harus selalu berbuat salah terus-menerus. Jadi di situ ada menstabilkan identitas. Baru ada juga kata-kata di sini yang poin-poinnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi banyak pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang merupakan tahap untuk menstabilkan identitas. Yang kedua Ibu, tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat di sini bisa digunakan dalam tahap ini adalah sebagai penguatan ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari hari ini. Jadi jangan kita vonis anak, kita ngotot anak untuk salah, tapi mari kita bangkitkan supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Lanjut Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang di sini setelah kita memproses, di ujung-ujungnya kita akan membuat keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Seperti tadi Naren, adakah keyakinan kelas yang dilanggar? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi pertanyaan-pertanyaan keyakinan yang akan membuat anak tersebut bisa kembali untuk lebih baik lagi. Jadi cukup sekian pemaparan kami berempat ini. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sekolah, baik di dalam lingkungan kelas sekolah maupun di dalam masyarakat. Yang perlu kita ingatkan bahwa mari kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mulai, siapa yang akan menggerakkan? Ya, seperti yang dikatakan Ibu Indra tadi, motivasi yang ketiga adalah menghargai diri kita sendiri untuk setinggi-tingginya supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini? Tidak ada. Iya, saya kan tadi mau. Dah. Ya sekarang ada yang bertanya boleh. Jadi intinya begini Pak Daniel, saya akan coba menjawab. Iya, pada diseminasi budaya positif ini saya membagikan implementasi keyakinan kelas kepada ibu guru dan bapak guru untuk menonton karya yang sudah saya buat. Ya, implementasi yang di dalam kelas diperlihatkan kepada bapak ibu guru untuk berbagi. Menarik sekali jika keyakinan kelas itu diangkat menjadi keyakinan sekolah menjadi sebuah aturan. Jadi di dalamnya tidak terpisah antara aturan dan keyakinan, tapi keyakinan itu sudah melekat pada diri warga sekolah, kemudian aturannya juga mereka paham konsekuensinya. Saya ini Bu, di wilayah kan yang parkiran kan tiap hari setiap pagi Osisto